Ada tiga gerakan yang dibangun oleh Britani Inggris. Tiga gerakan ini namanya disebut dalam buku itu publicity, untuk sengaja memecah belah umat muslim. Dan ini sengaja dibentuk. Satu namanya Ahmadiyah, yang kedua Bahaiyah, yang ketiga Wahhabiyah. Ini yang sensitif nih. Tiga-tiganya sensitif ini. Tapi kalau Bahai dengan Ahmadiyah ada selesai itu, karena fatwanya jelas itu. Cuman Bahai ini baru ada juga di Indonesia ini. Dua ini agak tidak terlalu sensitif, tapi yang terakhirnya sensitif. Wahhabiyah ini sensitif. Tapi kalau kita mau jujur dalam aspek sejarah, itu penting. Ketika Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan tiga kelompok yang dibangun oleh Britania untuk memecah belah umat muslim dalam jalur adu domba, strategi yang mereka buat adalah adu domba untuk memecahkan umat muslim agar umat muslim itu lemah-lemah. Orang-orang Yahudi dan pada masa Ratu Elizabeth dan Raja Ferdinand ini sadar akan kebangkitan umat Islam ini, sadar ya. Jadi caranya biar tidak bangkit bagaimana? Cari pecahkan umat Islam itu biar tidak bangkit. Nah, ini poin penting nih Bapak Ibu. Jadi biar Islam ini tidak naik lagi, pecahkan itu Islam, sama-sama dia pecahkan. Gimana caranya terserah. Maka dibuatlah politik adu domba. Bagaimana caranya? Dia bangun gerakan-gerakan tadi. Itulah dalam buku yang tadi kita bacakan, Seven Pillars of Wisdom itu tadi. Dibuatlah sedemikian rupa oleh Britani Inggris tadi, terbangunlah tiga golongan tadi, tiga kelompok tadi. Dan tiga kelompok ini menjalarlah ke seluruh dunia, termasuk salah satunya Indonesia. Yang ketiga disebutlah namanya Wahhabiyah. Wahhabiyah di mana dipopulerkan? Dipopulerkan di Saudi Arabia. Ini sejarah. Tidak bisa kalau ada yang mau bantah silahkan, tak ada masalah, bantahlah sejarah tersebut. Tidak ada masalah, silahkan dibantah, itu sejarah. Dipopulerkan di Saudi Arabia, bekerja sama itu. Inggris bekerja sama dengan kerajaan Saudi Arabia. Waktu itu. Nah, kalau dulu itu perperangan, kalau sekarang runtuhnya Islam itu disebabkan umat muslim itu sendiri. Ahmadiyah itu Islam. Awalnya mereka ngaku Islam. Yang kedua Bahai itu Islam. Wahhabi itu Islam. Tapi kenapa tiga golongan ini begitu sulit untuk? Yang paling berbahaya yang di akhir adalah Wahhabi, Pak. Karena mohon maaf, Wahhabi yang dimaksud di sini, frame di sini adalah frame daripada Khawarij. Khawarij itu sudah pernah diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya saya ingin mengkaji satu buku judulnya Seven Pillars of Wisdom. Ada 7 pilar of wisdom. Jadi gini, buku ini dituliskan oleh Edward Lawrence. Ada namanya Thomas Edward Lawrence. Thomas Edward Lawrence ini, buku dia ini populer tahun 90-an. Dalam dokumen nasional Amerika Serikat itu beliau Amerika menuliskan tentang bagaimana caranya memecah umat Islam. Itu dokumen resmi. Syekh Ramadan Al-Buti mengulas buku ini dalam ceramahnya tentang tulisan Thomas Edward Lawrence. Cuman buku ini agak sensitif. Kenapa sensitifnya? Karena di dalam buku ini, dari pemaparan Syekh Ramadan Al-Buti itu meringkas atau mereview buku ini, ada persoalan yang mungkin agak kurang mengenakan. Ada tiga gerakan yang dibangun oleh Britani Inggris. Tiga gerakan ini namanya disebut dalam buku itu publicity, untuk sengaja memecah belah umat muslim. Dan ini sengaja dibentuk. Satu namanya Ahmadiyah, yang kedua Bahaiyah, yang ketiga Wahhabiyah. Ini yang sensitif nih. Tiga-tiganya sensitif ini.
Tapi kalau Bahai dengan Ahmadiyah ada selesai itu, karena fatwanya jelas itu. Cuman Bahai ini baru ada juga di Indonesia ini. Dua ini agak tidak terlalu sensitif, tapi yang terakhirnya sensitif. Wahabiyah ini sensitif. Tapi kalau kita mau jujur dalam aspek sejarah, itu penting. Di dalam satu tulisan penting dan catatan Syekh Ramadan Al-Buti, ada yang disebut dengan poin utama dalam pemaparan beliau itu yang disebut dengan namimatun. Namimah. Namimah itu artinya adu domba. Makanya kata pada tahun 2015 ketika pemilihan itu, Ustaz Bakhtiar Nasir mengatakan, awas umat muslim jangan terjebak dalam politik adu domba. Jadi masalah adu domba ini Bapak Ibu permasalahan serius. Adu domba itu permasalahan serius. Permasalahan adu domba ini itu permasalahan global, bukan permasalahan kecil. Ini perang pemikiran tadi. Jadi permasalahan ini adalah permasalahan besar, bukan permasalahan kecil. Nabi pernah bilang di dalam riwayat yang lain, kata Nabi itu, kalau umat muslim itu banyak tapi lemah gitu. Akibat kelemahannya itu Nabi sebutkan dalam hadisnya itu penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan kebencian mati. Tapi sebenarnya ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya umat muslim itu lemah, karena faktor pecah belah tadi. Dan ada dua faktor yang lain penyebabnya, fanatisme dan ekstremisme. Nah, ini poin pentingnya. Tapi sebelum jauh ke sana, Nabi bilang dalam hadisnya, dalam urusan spiritual, kata Nabi begini. Ini urusan spiritual, kata Nabi dalam hadisnya, khamsun yuftirna as-sa'im, yuftirus sa'im. 5 poin yang bisa merusak amal ibadah puasa, kata Nabi dalam hadisnya. 5 hal yang bisa merusak amal ibadah puasa. Yang pertama kata Nabi, al-kidhib, dusta. Yang kedua kata Nabi, ghibah. Yang ketiga kata Nabi, namimatun. Yang keempat, al-halaful kadhib atau al-yamin al-kadhibah. Yang kelima, an-nazar bisyahwah. Dalam 5 poin ini, yang pertama al-kidhib, dusta. Nabi bilang salah satu penyebabnya adalah dusta. Nabi bilang dalam riwayat yang lain, kelak di akhir zaman itu la taqumus sa'ah hatta taraw 70 kadzab. Kata Nabi begitu. Kelak di akhir zaman, kata Nabi, engkau tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat 70 para pendusta, kata Nabi. 70 para pendusta. Ini kiasan. Ini bahasa kiasan. Apa kiasannya? Kiasannya akan muncul para pendusta, para pendusta, para pendusta. Makanya Nabi bilang dalam hadisnya itu unik. Kata Nabi dalam hadisnya, la ya'tiyanna ala nasi la ya'tiyanna ala nasi zamanun dajjaluna kadzabun. Sayati ala ummati dajjaluna kadzabun. Akan datang pada umatku, kata Nabi, dajjaluna kadzabun, para pendusta yang mengikut jejak Dajjal, kata Nabi. Itu bukan tanpa sebab Nabi sebut begitu. Saking banyaknya para pendusta. Bahkan pada masa Nabi itu, pada masa Nabi masih hidup, Umar bin Khattab juga masih hidup itu ada muncul dua manusia yang kerjaannya cuma dusta aja kerjaannya. Sampai-sampai kata para sahabat Nabi, si anu ni Dajjal nih, Fulan ni bin Fulan ni Dajjal. Kata sahabat, termasuk Umar bin Khattab bilang begitu sama Nabi, ini orang Dajjal ini, Dajjal betul ini, saking seringnya dusta gitu. Tapi tak boleh pula ada manusia dusta di hadapan kita, Dajjal sini, tak boleh. Nanti dibilang apa Dajjal pula ni. Tapi saking seringnya Dajjal, saking seringnya dusta dibilang itu. Sampai Nabi katakan kepada Umar bin Khattab katakan kepada Nabi, Nabi ini orang Dajjal ini. Kemudian Nabi bilang begini, dipanggil tu pemuda. Kata pemuda tadi, kalau Dajjal itu matanya satu, mataku dua, katanya. Dajjal itu tidak punya anak, aku punya anak, katanya. Dajjal itu tak menikah, aku menikah, katanya. Tapi dengan itu Nabi ragu jadi.
Ini Dajjal apa bukan ya? Kata Nabi. Nabi yang ragu dalam riwayatnya itu. Orang yang kedua sama, kondisinya sama, kerjanya cuma dusta saja. Sampai-sampai keluarlah bahasa di dalam hadis Nabi tadi, Dajjaluna kadzabun. Kenapa kok Allah Nabi sebut Dajjalun? Dajjalun berarti sifat. Kalau Dajjalnya beneran, namanya Masihid Dajjal. Jadi ada dua nama. Satu Dajjal, yang kedua Masihid Dajjal. Kalau Dajjal itu disifati pada sifatnya, makanya sebut nama dengan Nabi dalam hadis tadi, Dajjaluna kadzabun. Orang-orang para pendusta yang bersifat sama seperti Dajjal. Karena salah satu sifatnya Dajjal adalah dusta. Nanti saya kaitkan Bapak Ibu dengan Dajjal global. Saya kaitkan dengan Dajjal global, biar Bapak Ibu juga tahu. Tapi kalau berbicara tentang Masihid Dajjal, itu satu makhluk yang berbeda. Maka kata para ulama, kalau Nabi katakan Dajjaluna kadzabun, itu yang dimaksud oleh Nabi adalah sifatnya. Tapi kalau yang disebut dengan Masihid Dajjal, kata Nabi, itulah yang disebut dengan manusia makhluk yang bermata satu, yang tidak menikah, yang tunjuk langit turun hujan, yang tunjuk pohon berubah jadi emas, yang ditunjuknya orang mati bisa hidup. Tipu daya dan muslihat. Maka tak salah ketika ada yang mengatakan bahwa Dajjal ini, tapi ini sensitif ya, sampai dikatakan oleh para ulama pengamat politik itu, Dajjal itu ya negara Amerika dan kenapa? Karena saking kuasanya. Dajjal ini suka melakukan adu domba dan dusta. Sama juga begitu kata dia. Begitu kata dia. Ya begitu. Pekerjaan yang itu adu domba. Yang sekarang ini itu terbagi di beberapa negara. Salah satu di antaranya adalah Inggris. Jadi Inggris ini serius, merusak Islam itu serius. Ada kelompok namanya Ahmadiyah, besutan daripada Britania juga, Inggris itu. Jadi ketika Ratu Elizabeth meninggal itu, itu mereka puja betul itu. Mereka puja-puji itu betul, Ratu Elizabeth itu. Sampai Ahmadiyah yang di Inggris itu datang, dan yang di India itu, mereka sangat memuja-muji daripada Ratu Elizabeth. Setelah ditelusuri, ternyata memang betul itu ada buatan. Nah, maka kembali kepada poin yang tadi. Ketika Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan 3 kelompok yang dibangun oleh Britania untuk memecah belah umat muslim dalam jalur adu domba. Strategi yang mereka buat adalah adu domba untuk memecahkan umat muslim agar umat muslim itu lemah-lemah. Nah, kembali kepada poin yang tadi disampaikan oleh Nabi dalam hadis itu. 3. Satu di antaranya Ahmadiyah. Maka difatwakan bahwa Ahmadiyah ini sesat, bukan Islam. Kafir, bukan Islam. Majelis Ulama Indonesia juga sama, mengatakan ini aliran sesat gitu deh. Aliran sesat. Siapa Ahmadiyah ini? Mirza Ghulam Ahmad. Kenapa kok tumbuh subur di India gitu? Nah, ini poin pentingnya di situ. Kenapa Mirza Ghulam Ahmad ini begitu sangat dicintai gitu? Karena dulu ini persoalan sejarah. India itu termasuk salah satu negara yang dipegang oleh Turki Utsmani, dan salah satu tempat yang dibuat untuk jalur ke Hijaz, Makkah, dalam rangka pembangunan rel kereta api untuk menuju dari Turki ke Makkah atau Hijaz. Hijaz itu sekarang ini Mekah, itu Hijaz tuh. Mekah dan sekitarnya nama Hijaz tuh. Itu nama lain daripada Mekah dulu. Sebenarnya bukan namanya Hijaz, ini nama satu kota, tapi bagian daripada Hijaz itu adalah Mekah salah satunya. Sehingga jalur haji itu dulu untuk membangun jalur itu perlu namanya kereta. Nah, ketika ingin membangun rel kereta api ini, banyak negara yang datang ke Turki Utsmani pada masa Sultan Abdul Hamid II.
Jadi ketika yang datang kepada Sultan Abdul Hamid II itu Jerman datang, Perancis datang, Inggris datang, minta proyek ini. Tapi sebenarnya di belakang proyeknya ada hal terselubung. Ini bukan persoalan proyek, tapi persoalannya karena para kontraktor, investornya itu ya dari Inggris ya, dari Jerman ya, dari Perancis ya. Coba saking seriusnya itu mereka. Dan Britania yang membangun itu, Ratu Elizabeth itu pernah ketakutan terhadap Islam itu. Pernah ketakutan terhadap Islam. Jadi sebenarnya Islamophobia yang sekarang itu tuh turunan daripada kebencian. Kapan waktu kita bahas tuh Islamophobia sejarahnya itu. Itu turunan, Pak. Kenapa turunan? Kebencian itu udah dari dulu. Kebencian terhadap Islam itu udah dari dulu. Semenjak tahu akan kehebatan daripada Ibn Rushdi dalam menerjemahkan kalimat Plato dan Aristoteles, rasa cemburu dalam para ilmuwan barat terhadap Ibn Rushdi itu tinggi, dan itu menjadi satu hal yang sangat populer itu di Andalusia, di Spanyol itu. Kenapa begitu? Loh, kok ada orang secerdas Ibn Rushdi yang bisa menerjemahkan bahasa daripada Aristoteles dan Plato? Yunani dulu, kan begitu. Ini sejarah. Ini begitu. Jadi sebenarnya persoalannya komplikasi gitu. Singkat cerita begini aja, karena Golden Age of Islam itu, masa kejayaan Islam itu menjadi satu penyakit bagi mereka sampai hari ini. Jadi orang-orang Yahudi dan pada masa Ratu Elizabeth dan Raja Ferdinand ini sadar akan kebangkitan umat Islam ini, sadar ya. Jadi caranya biar tidak bangkit bagaimana? Cari pecahkan umat Islam itu biar tidak bangkit. Nah, ini poin penting nih Bapak Ibu. Jadi biar Islam ini tidak naik lagi, pecahkan itu Islam, sama-sama dia pecahkan. Gimana caranya terserah. Maka dibuatlah politik adu domba. Tapi kalau politik adu domba langsung lewat jalur daripada Inggris, mesti berlawanan. Kalau langsung jalur mesti berlawanan. Maka dibangunlah frame. Bagaimana caranya? Dia bangun gerakan-gerakan tadi. Itulah dalam buku yang tadi kita bacakan, Seven Pillars of Wisdom itu tadi. Dibuatlah sedemikian rupa oleh Britania Inggris tadi, terbangunlah 3 golongan tadi, 3 kelompok tadi. Dan 3 kelompok ini menjalarlah ke seluruh dunia, termasuk salah satunya Indonesia. Kata itu bukan Muslim, bukan Islam, tapi kafir gitu. Majelis Ulama Indonesia mengatakan itu sesat. Ahmadiyah ini kelompok yang kalau bahasa lain yang disebut dengan intoleran terhadap Islam yang lain. Intoleran. Dan cukup menyesatkan. Dulu banyak orang-orang Indonesia ini yang pergi ke India hanya untuk ketemu dengan Mirza Ghulam Ahmad itu, yang mengaku menjadi apa kata dia? Nabi yang lain itu adalah nabi-nabinya Arab. Sekarang perlu ada nabi. Maka dia merasa mendapat wahyu. Dalam satu malam dia merasa dapat wahyu. Setelah merasa dapat wahyu dengan kehebatan lisan, ini dalam bahasa lain retorika berbicara yang bisa manipulasi. Kalau bahasa lainnya hipnotis dari lisan gitu. Dia berbicara bisa membuat orang terhipnotis gitu. Sehingga ini menjadi sebuah kehebatan. Dia kata saya mendapatkan wahyu gitu. Disitulah mulai deklarasi. Uniknya penyakit yang kedua kata Nabi, yang merusak dan penyebab terjadinya penyimpangan akidah, penyimpangan pemahaman agama yang baik dan benar, itu disebabkan pada poin yang kedua, fanatisme. Coba Bapak Ibu lihat, berapa banyak manusia hari ini itu yang mengaku Imam Mahdi. Ini baru-baru ini muncul nih Pak, yang menghebohkan jagat raya Indonesia. Muncul mengaku, bapak-bapak mengaku jadi Imam Mahdi. Uniknya itu ada pengikutnya Pak. Sudah sering kejadian seperti ini, dan itu mesti sudah paham bahwa itu sesat, masih ada pengikutnya lagi.
Coba itu kadang-kadang kita berpikir kecerdasan seperti apa lagi yang harus kita tampilkan gitu. Tapi betul Pak, penyebab penyimpangan akidah itu kata para ulama, termasuk dalam ulama Muhammadiyah mengatakan salah satu di antaranya itu adalah kebodohan, du'ful ilmi, kekurangan ilmu. Jadi pemahaman penyebab terjadinya penyimpangan itu. Ini kalau dikuras-kuras lagi bahaya nih Pak. Bisa banyak sesat-sesat nih Pak. Kenapa saya bilang begitu? Kita ambil contoh sederhana. Kan saya sudah pernah bilang di sini juga kalau saya tak salah. Tarawih itu Pak 23 rakaat. Itu bisa dilakukan dalam 3 jam dalam pada masa Umar bin Khattab itu. Itu kan jihadnya, istihadnya. Ini istihadnya daripada Umar bin Khattab 23 rakaat. Ijtihad daripada Umar bin Khattab. Makanya tidak ada hadis yang berbicara tentang tarawih, itu tidak ada. Yang langsung disebutkan tarawih. Tidak ada disebutkan dalam hadis itu, langsung disebutkan oleh Nabi tarawih, itu tidak ada. Tidak ada hadisnya itu yang berbicara langsung tentang tarawih, itu tidak ada. Tapi yang diperdebatkan oleh para ulama tentang hadis sunnahnya itu, qiyamul lailnya itu 2, 3, 8, 4. Ada yang 10 malah itu. Bapak Ibu tahu Saudi itu 13 rakaat loh. Saudi itu 13 rakaat. Mesir tahun ini, baru tahun ini Mesir itu 10 rakaat. Maaf, 8 plus 3 11. Saudi 2 tahun yang lalu 10 plus 3 13. Saya yakin kalau dibuat di Indonesia mesti dibilang orang, oh ini sesat nih gitu deh. Karena nggak pernah terjadi di Indonesia 13 rakaat itu. Itu waktu pas betul saya lagi di sana itu. Bingung juga saya karena tak pernah tahu kan. Ternyata pemahamannya sederhana, bukan persoalan tarawih, persoalannya sederhana. Kata dia qiyamul lail. Coba bayangkan, kalau kita salah dan tidak memahami konteksnya, itu mesti terjadi perdebatan itu. Mesti terjadi perdebatan. Karena dhu'ful ilmi tadi, pemahaman. Uniknya, 23 rakaat dalam 10 menit. Coba bisa kita bayangkan. 23 rakaat yang dulunya habis dalam 3 jam, bisa di korting, diskonnya jadi 10 menit. Itu bukan melanggar Pak. Kalau kita katakan mungkin sesat, mungkin tidak. Tapi kalau kita katakan penyimpangan, mungkin. Sekarang sholat itu perlu tumakninah. Di mana letak tumakninahnya? Tidak ada Pak. Sekarang sholat tarawih itu artinya sholat plus istirahat. Tarawih itu kan artinya istirahat. Diambil dari kalimat rawaha, istirahat. Lu di mana letak istirahatnya kalau begitu? Bisa-bisa tulang awak patah Pak, dengan gerakan yang secepat demikian itu. Maka sebagian ulama mengatakan, dalam pandangan ulama terdahulu itu, wah ini aliran aneh ini gitu. Aliran aneh. Jadi kenapa? Apa masalah terjadinya hal demikian? Dhu'ful ilmi, kurangnya pemahaman. Sampai ada yang mengatakan bahwa 443 Muhammadiyah itu sesat itu. Jadi Muhammadiyah dikatakan sesat gara-gara 443. Tidak pernah dibuat orang itu 443 itu sesat Muhammadiyah itu. Coba bayangkan begitu cepatnya orang mengklaim sesuatu itu, karena tidak dhu'ful ilmi tadi, kurang pemahaman tadi. Nah ini poin penting, kenapa terjadinya penyimpangan akidah, dan itu sengaja dibuat gitu. Coba bayangkan sekelas Ahmadiyah, orang yang mengikutnya itu jutaan manusia, bukan sedikit Pak, jutaan. Dan masyarakat India itu termasuk masyarakat yang paling fanatik terhadap Mirza Ghulam Ahmad. Sakit aja, sakit, apapun sakitnya, lumpuhkah dia, itu datang ke Mirza Ghulam Ahmad itu. Dan uniknya sihirnya itu ampuh, sihirnya ampuh, bisa sembuh. Jadi kalau sempat seperti ini terjadi di hadap, seolah-olah apa yang dia miliki itu seperti sebuah mukjizat. Sekarang ketika kita tampilkan kepada Bapak Ibu semua, ada orang yang bisa menyembuhkan langsung gitu. Patah tangan. Ini unik ya. Ini kita lihatin Bapak Ibu yang saya sebut unik tadi. Ada orang patah tangan. Patah tangan. Kalau dalam dokter mesti harus digips segala macam kan. Dibawa ke dukun. Ditariknya tek-tek gitu. Dipijitlah 5 menit selesai. Dan sehat dia. Kira-kira aja akan banyak enggak yang datang ke tukang seperti ini? Mesti banyak. Sama halnya begitu Pak. Dulu ada namanya metode pengobatan Ida Dayak. Itu yang datang ke hotel bukan sedikit itu.
Banyak yang datang ke hotel itu rela habis karena demi kesehatan tadi. Uniknya, yang ditakutkan oleh Majelis Ulama Indonesia terjerumus dalam pemahaman yang salah atau terjerumus dalam kesyirikan. Ini yang ditakutkan, Pak. Dan poin pentingnya, begitu Ahmadiyah begitu. Jadi Ahmadiyah ini memang sengaja dibuatnya di India, namanya Ahmadiyah. Yang kedua ada namanya Bahai. Bahai ini oleh sebagian para peneliti pecahan daripada Syiah Itsna Asyariyah. Jadi Bahai ini sebagian ulama bilang itu pecahan daripada Syiah, tapi mereka tak mau disebut Syiah, tapi pecahan daripada Syiah. Di mana populernya? Di Mesir. Pada masa siapa? Pada masa dinasti Syiah Fatimiyah, dipopulerkan oleh dinasti Syiah Fatimiyah. Syiah Fatimiyah ini Syiah atau bukan? Syiah di mana? Di Mesir. Di Mesir juga Syiah. Yang ketiga disebutlah namanya Wahabiyah. Wahabiyah di mana dipopulerkan? Dipopulerkan di Saudi Arabia. Ini sejarah. Tidak bisa kalau ada yang mau bantah silahkan, tak ada masalah, bantahlah sejarah tersebut. Tidak ada masalah, silahkan dibantah, itu sejarah. Dipopulerkan di Saudi Arabia, bekerja sama itu. Inggris bekerja sama dengan kerajaan Saudi Arabia waktu itu. Nah, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Nah, apa kata mereka? Apa kata Inggris? Merujuk kepada ini, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya bacakan. Dalam dokumen resminya, dokumen resmi tahun 90-an, Amerika Serikat mengatakan begini. Dalam dokumen resminya, saya bacakan Bapak Ibu. Dibacakan, apa katanya? 3 cara untuk memecah belah umat muslim. Yang pertama, harus melakukan adu domba terhadap umat muslim itu sendiri. Bagaimana caranya melakukan adu domba? Dengan munculnya 3 gerakan tadi. Dan 3 gerakan tadi akan muncul, dan ketiga-tiganya punya cara yang berbeda, dengan model dan metode yang berbeda. Kemudian mereka katakan, yang kedua, propaganda yang mereka lakukan terhadap umat muslim adalah senjata terbesar dan terbaik. Ini dari perang pemikiran tadi begitu. Jadi propaganda. Apa kemudian mereka sebutkan? Inilah cara kami untuk menghancurkan Arab strip Islam. Paham maksudnya Bapak Ibu? Arab strip Islam. Jadi mereka kata yang namanya Arab itu mesti Islam. Berarti kalau kita kan bukan Arab. Kita nih, cuman mereka katakan agama kita nih agama Arab. Agama orang timur. Bukan orang timur, orang timur tengah. Maka bahasa inilah yang disebut oleh mereka, yang disebut dengan agama impor. Dulu kita pernah bahas di sini. Zainuddin MZ pada tahun 1990-an itu beliau sudah menyinggung, Pak. Sudah menyinggung. Saya dengarkan ceramahnya itu beberapa beberapa pekan yang lalu itu saya dengarkan ceramahnya Zainuddin MZ itu. Pas betul saya mendengarkan itu, sebelum saya mendengarkan itu saya berbicara tentang agama impor, dan beliau sudah menyinggung itu. Apa kata beliau? Islam ini agama oleh siapa? Oleh para mereka tadi. Ternyata itu doktrin daripada kelompok-kelompok tertentu yang mereka katakan Islam ini adalah agama impor. Maka dibuatlah propaganda untuk menghancurkan Islam. Kenapa Inggris begitu serius ingin merusak kita kan? Dalam buku ini, kenapa Inggris begitu serius? Yaitu tadi Pak poinnya, mereka tidak ingin Islam itu berjaya lagi. Apapun cara akan mereka lakukan untuk menghancurkan kita. Sekarang saya rujuk kepada Bapak Ibu semua,
Kita ni mau sadar apa tak sadar, itu saja. Karena harus diulang Pak, harus diulang. Yang sadar. Kenapa ini harus diulang begitu? Karena memang mata kita ni sudah tertutup. Tipu daya muslihatnya ini sampai dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu, wa kadzalika ja'alna fi kulli ummatin akabira mujrimiha, kata dia. Begitulah kami jadikan dalam setiap masa, setiap tempat, pemimpin-pemimpin, para pembesar-pembesar mujrimiha, kata dia. Yang mujrimin itu zalim. Jadi untuk menghancurkan itu lewat pemimpin-pemimpin yang zalim ini mudah, kata dia. Sehingga ketika para pemimpin-pemimpin zalim ini naik, Islam itu, nilai-nilai Islam itu tidak akan subur di tangan mereka. Ini cara pula Pak, cara ampuh. Ternyata untuk menghancurkan Islam itu, kalau lewat suara saja sulit, tapi lewat pemimpin mudah, kata dia. Ternyata begitu Pak, itu bahasa Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alna fi kulli ummatin akabira mujrimiha, kata dia. Begitulah para pemimpin-pemimpin yang dibangun, kata dia. Dan kami bangun para pemimpin-pemimpin yang zalim agar bisa. Ternyata apa? Pemimpin yang zalim ini yang tidak berpegang teguh dengan nilai-nilai agama. Wah, ini kembali. Baik. Nah, kemudian Syekh Ramadan Al-Buti kemudian mengatakan, kepada umat muslim, berhati-hatilah dengan strategi adu domba mereka. Karena sistem adu domba yang dilakukan oleh Inggris ini, sistem adu domba perpecahan antar sesama umat muslim, bukan antar yang lain. Nah, ini beliau sampaikan dalam ceramah beliau ketika sebelum beliau dibom. Ini sebelum beliau dibom. Nah, kata beliau, berhati-hatilah dengan 3 golongan tadi, kata dia. Berhati-hatilah dengan 3 golongan tadi. Nah, ini disebut dengan publicity. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita lihat Ahmadiyah dengan kesesatannya sudah dikeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang kesesatan Ahmadiyah. Bahai, saya masih ingat betul Menteri Agama kita itu sebelum yang sekarang ini, sebelum Yakut, Luqmanul Hakim ya, Luqman Saifuddin atau Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim atau Luqman Saifuddin? Luqman Hakim ya. Jadi Menteri Agama itu pernah ikut meresmikan agama Bahai itu di Indonesia. Dan itu sudah masuk. Uniknya, dulu Bahai ini masih Islam. Tapi mereka tidak ngaku Islam lagi sekarang. Makanya muncul agama baru, namanya agama Bahai. Dan itu diresmikan. Nah, ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Yang ingin saya kasih garis bawahi adalah betapa persoalan penyimpangan akidah di tengah umat muslim hari ini itu tidak hanya sebatas bulanan gitu. Tapi keseriusan mereka dalam menggodok itu, membuat itu secara terstruktur itu dari dulu. Sudah berabad-abad lamanya. Dan itu akan mereka turun-temurunkan Pak. Sampai betul-betul umat muslim ini pecah. Kalau kita mau rujuk, kita pakai ilmu cocokologi. Dalam hadis Nabi itu kan disebutkan sama Nabi. Muncul 73 golongan, yang selamat cuma 1, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Persoalannya adalah, siapa yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah? Semuanya ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan begitu? Semuanya ngaku. Muhammadiyah ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Persis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa lagi? Pokoknya semua golongan itu ngaku. Sekarang golongan yang seperti apa yang dikatakan? Hasim Al-Asy'ari, Mbah Hasim Al-Asy'ari itu dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah sebutkan. Ada sekian banyak golongan yang sesat itu. Kata beliau begini, yang pertama itu Ahmadiyah, yang kedua Syiah, yang ketiga Khawarij. Nah, cuman yang kita nggak bisa, kalau Ahmadiyah itu nanti terbagi ke berapa golongan, kemudian
Ahmadiyah terbagi dalam beberapa golongan, Khawarij terbagi dalam beberapa golongan, dan lain sebagainya. Itu disebutkan sama beliau. Jumlah seluruhnya 73, 72. Satu yang tidak, yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya yang nggak bisa, yang harusnya kita sekarang ini takuti, kata Syekh Ramadan Al-Buti, berhati-hati dengan 3 golongan tersebut. Yang ketiga ini, Pak, yang ketiga ini, Khawarijnya ini. Khawarij itu merubah muka itu. Mungkin saya katakan ketika kita membahas tentang Wahabi, ini mesti sensitif dan sangat sentimen. Karena banyak yang merasa gitu. Kapan waktu kita coba pilahkan, Pak, mana yang secara sejarah, mana yang dalam pandangan yang berbeda. Siapa sebenarnya Abdul Wahab itu, siapa yang disebut dengan Rustum itu. Dua orang yang berbeda. Dan ini perlu diulas biar mengerti betul sejarah itu. Kenapa Inggris begitu serius membangun 3 golongan ini gitu? Karena kekuatan umat muslim itu dalam persatuan, Pak. Kekuatan umat muslim itu dalam persatuan. Kalau tak bersatu, umat muslim ini hancur. Utsman hancur begitu, Pak. Utsmaniyah itu Utsman, sekarang Utsmaniyah hancur begitu. Abbasiyah, dulu pernah Pak Ooi itu bilang, bagaimana kalau kita bahas tentang Abbasiyah. Saya sebutkan Bapak Ibu tentang runtuhnya Abbasiyah itu. Sederhana, Pak, runtuhnya Abbasiyah itu sederhana, sangat-sangat sederhana. Politik yang pertama yang terbangun dalam Abbasiyah itu politik dinasti. Politik dinasti. Setengah masa kepemimpinan daripada Abbasiyah itu, semua tempat-tempat itu diisi oleh siapa? Gubernur-gubernurnya, keluarga daripada Abbasiyah. Singkat cerita, yang pertama kali membelot itu adalah Turki. Apa kata kelompok kecil di Turki? Kalau begini terus menerus, kami orang pinggiran, kerajaan-kerajaan kecil ini tidak akan mampu menjadi penguasa, tidak akan mampu. Dan itu bahasa. Kemudian membeloklah ini. Akhirnya apa? Keluar dari jalur Abbasiyah. Muncul kerajaan-kerajaan kecil Islam di sekeliling Abbasiyah. Tinggallah daulah Abbasiyah sendirian. Ini awal mula hancurnya, Pak. Dipecah-pecah, Pak. Alasan pecah-pecahnya ada sumber daya alam, sumber daya manusia. Ini alasan lain ini, Pak. Bisikan-bisikan yang lain itu muncul semua. Untuk apa? Untuk tujuannya satu saja, Pak. Dalam daulah Abbasiyah, runtuhnya daulah Abbasiyah itu kita akan melihat dengan terang, Pak, betapa banyaknya kerajaan-kerajaan situ dan penguasa-penguasa yang cinta dunia itu banyak dan cinta jabatan itu banyak di masa daulah Abbasiyah. Itulah penyebabnya, Pak. Kerajaan kecil merasa tidak mendapatkan tempat mereka keluar, terpecahlah kerajaan-kerajaan kecil ini tadi. Singkat cerita, tinggal daulah Abbasiyah sendirian. Apa yang terjadi? Mongol, Pak, kerajaan Mongol perbatasan India Cina, muncul manusia bengis yang disebut dengan Mongol, menghabiskan dan menghanguskan daulah Abbasiyah. Singkatnya begini, daulah Abbasiyah mengambil kerajaan kepada daulah Umayyah itu dengan cara paksa, sakit hati. Ini sakit hatinya begini. Kenapa daulah Abbasiyah sakit hati kepada Umayyah? Karena Abbasiyah ini masih keturunan, salah satu daripada keturunan keluarga Nabi. Dia tidak terima, kami harus merebut itu. Direbutlah dari tangannya Umayyah. Masa kerajaan Muawiyah ini habis. Dia Muawiyah, Yazid bin Muawiyah terus ke bawah. Ini disebut dengan daulah Umayyah. Habis daulah Umayyah ini, dia habisi oleh siapa? Dihabisi oleh Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah yang menghabis, yang merebut. Iya, ini bukan perang antara kafir muslim, bukan, muslim-muslim. Sekarang pertanyaannya, itu perpecahan atau bukan itu? Karena apa? Kekuasaan. Maka Nabi bilang, yang disebut dengan mulkun adud itu. Mulkun adud itu. Pernah kita sampaikan di sini, sejarah nepotisme pertama itu bisa dilakukan, bisa kita sebut bahwa nepotisme pertama dilakukan oleh Muawiyah itu. Ketika anaknya diangkat menjadi, Yazid bin Muawiyah diangkat menjadi seorang pemimpin, khalifah setelah Muawiyah bin Abi Sufyan. Harusnya dikembalikan ke musyawarah, dia tak mau. Dipilih anaknya naik. Singkat cerita hancur. Sama hancurnya dinasti Umayyah itu sama. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap mereka sama. Perebutan kekuasaan terjadi. Singkat cerita daulah Abbasiyah.
Spanyol sama, hancurnya Spanyol juga begitu, Andalusia. Sehingga ketika Mongol, uniknya ketika dinasti Abbasiyah menghabisi Umayyah, begitu jugalah dinasti Abbasiyah dihabisi oleh kerajaan Mongol. Tapi lebih sadis daripada ketika mereka menghancurkan dinasti Umayyah. Yang Mongol nih lebih bengis, Pak. Sampai-sampai dalam riwayat itu dikatakan, siapa orang yang disebut dengan Ya'jud wa Ma'jud itu, hampir mereka katakan karena karakternya hampir mirip, kata dia. Karakternya mirip. Satu, mereka sebutkan mirip dengan Cina. Yang kedua, mirip dengan Mongol. Kalau rujuk daripada karakter fisiknya, itu hampir mirip dengan Cina. Tapi kalau dilihat dari bengisnya, itu hampir mirip ke Mongol. Kenapa begitu? Karena karakter bengisnya, Pak. Badannya kekar, tegap, segala macam. Nah, ini persoalan Ya'jud wa Ma'jud. Dalam riwayat yang lain betul. Maka ketika Abbasiyah dihabisi, dihancurkan, itu bagaimana cara mereka menghancurkan? Habis semua, Pak, tidak disisakan. Darah manusia, darah-darah itulah mereka masukkan ke laut itu, Pak. Makanya disebut dengan lautan darah ketika itu. Sejarah umat muslim dihabisi dalam lautan darah itu Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah itu terkenal dalam semua literatur, baik literatur muslim ataupun non muslim, sama terkenal kekejaman yang dilakukan oleh mereka terhadap, saking bengisnya, Pak. Mereka tidak pikir itu anak, tidak pikir itu orang hamil, tidak pikir itu orang tua, tidak pikir, Pak. Nabi berperang dilihat dulu nih, orang tua, ibu hamil, anak kecil itu dilihat. Mereka tidak. Sama penghancuran Andalusia juga begitu. Sehingga ketika masa Abbasiyah inilah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita kehilangan. Apa yang kita hilang? Banyak yang kita hilang. Baghdad, salah satu kota yang terbaik ketika itu, menjadi sumber keilmuan umat muslim. Munculnya para ilmuwan-ilmuwan muslim dari situ, dihabisilah. Adalah yang disebut dengan satu perpustakaan terbaik yang dimiliki oleh umat muslim ketika itu. Itulah yang dihancurkan, yang dibumi hanguskan. Setelah, ada kalimatnya, Pak, setelah semua itu diambil oleh mereka. Siapa mereka ini? Kelompok-kelompok barat. Mereka bawa ke sana dulu ilmu-ilmunya, Pak. Sebelum ini dihancurkan, orang-orang barat Eropa sudah belajar ke Islam. Setelah belajar ke Islam, mereka bawa ke sana. Di Andalusia ada seorang pakar yang disebut dengan Ibn Rusdi. Ibn Rusdi mengajarkan kepada mereka berbagai macam keilmuan, termasuk ilmu simbol, namanya filsafat. Disinilah ketika mereka sudah cerdas, disingkirkanlah Ibn Rusdi. Andalusia ini hancur kelak dengan gaya seperti itu. Ibn Rusdi sebagai apa? Penasehat kerajaan. Mereka nggak suka terhadap Ibn Rusdi, mereka penjarakan dan diasingkan ke negara asal, dikembalikan ke tempat asal sampai dia meninggal. Itu muslim. Singkat cerita, Bapak Ibu, dalam sejarah habis nih kita, umat Islam habis. Tinggal satu-satunya kerajaan besar umat muslim ketika itu, Daulah Utsmaniyah. Direbut kembali oleh mereka kaum sekuler tadi, Pak. Kapan perebutannya? 1925 runtuh Turki Utsmani, naik Kemal Ataturk. Kemal Ataturk naik 1925, di situ awal langkah mula sekularisasi. Nah, ini sejarah, Pak. Jadi kerusakan kita ini terstruktur. Nah, kenapa saking seriusnya? Dan jangan salah, makanya saya bilang berkali-kali kita sampaikan bahwa posisi ini, peradaban Islam ini runtuh disebabkan siapa? Nah, kalau dulu itu perperangan, kalau sekarang runtuhnya Islam itu disebabkan umat muslim itu sendiri. Ahmadiyah itu Islam. Awalnya mereka ngaku Islam. Yang kedua, Bahai itu Islam. Wahabi itu Islam. Tapi kenapa tiga golongan ini begitu sulit untuk? Yang paling berbahaya yang di akhir adalah Wahabi, Pak. Karena mohon maaf, Wahabi yang dimaksud di sini, frame di sini adalah frame daripada Khawarij. Khawarij itu sudah pernah diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dalam perang bersama melawan Wahabi. Dihabisin, Pak, tidak ditinggalkan dalam satu riwayat. Tapi dalam riwayat yang lain, Ali meninggalkan 10 orang. Saking berbahayanya yang 10 orang ini sampai pada akhir, Pak. Inilah yang disebut dengan Khawarij. Khawarij itu jauh lebih berbahaya. Kenapa jauh lebih berbahaya? Lebih fasih, lebih tepat, lebih dekat, dan lebih alim dalam kacamata manusia. Tidak bisa, saya katakan Pak, ini Nabi yang ngomong. Solatnya lebih rajin, baca Qurannya lebih fasih. Sekarang siapa yang mau nandingi? Solat tahajudnya, duhanya kenceng, Pak. Perbatasan Haruro itu, orang-orang Khawarij itu.
Mereka bangun itu fasih Pak, sangat fasih sekali. Dan ini bukan perkataan saya, Nabi yang bilang. Cuman mereka tidak sampai pemahamannya, cuman sampai di sini gitu. Yaqra'ul Quran hatta fi unuk, cuman sampai di sini. Dzul Khuwaisirah itu yang pertama kali bilang kepada Nabi, "Hei Muhammad, adil, yang adil lah," kata dia. Kalau kau tak, kata Nabi, kalau aku tidak adil, siapa yang bisa berlaku adil, kata Nabi. Apa kata Umar bin Khattab? Bunuh aja dah, kata dia. Ini bahasa kita ya, bunuh aja, kata Umar bin Khattab. Tapi kata Nabi, tinggalkan, kelak akan muncul dari golongan kalian orang-orang seperti ini, gitu. Yaqra'ul Quran hatta fi unuk. Dari cicit-cicitnya Dzul Khuwaisirah inilah, dari generasi-generasi Dzul Khuwaisirah inilah keluar yang disebut dengan Khawarij. Ketika perangnya Ali dengan Khawarij itu ada Dzul Khuwaisirah di situ. Ternyata Dzul Khuwaisirah itu masuk dalam bagian itu. Coba bayangkan Pak. Nah, uniknya Pak, uniknya karakter itu beda tipis Pak. Sekarang Bapak Ibu boleh lihat. Makanya bahasa para ulama, bahasanya orang disebut dengan neo Khawarij itu, berhati-hati dengan kondisi seperti itu bukan tanpa sebab. Karena sudah ada sejarah yang menakutkan dari timbulnya kelompok-kelompok tertentu yang merusak, justru memecah belah umat muslim itu sendiri. Khawarij itu pernah bekerja sama dengan Amerika. Jadi ketika Amerika menghancurkan Palestina, jawaban mereka sederhana, itu urusan politik. Ketika Palestina, jawaban mereka sederhana, itu politik. Mereka nggak akan mau ikut campur Pak, nggak akan mau ikut campur. Nah, ini kalau kita persoalkan. Nah, kembali kepada persoalan tadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berhati-hatilah dalam persoalan adu domba. Karena kata Nabi, adu domba ini penyakit Pak. Kata para ulama, adu domba ini sangat penyakit. Makanya kenapa sekarang itu disebutkan oleh para ulama Dajjal global itu, yang disebut dengan Dajjal global itu adalah tipu daya muslihat adu domba yang dilakukan oleh negara adik kuasa yang tidak kita inginkan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Aman Bapak Ibu? Serius ya? Serius aman kan? Agak was-was apa tidak gitu. Masya Allah. Was-was, dan harus was-was memang. Nah, jadi karena mungkin Bapak Ibu semua puluhan tahun yang akan datang kita tidak tahu. Yang sadar, yang menjadi dampaknya adalah 20 tahun yang akan datang generasi kita. Nah, inilah poin inti daripada buku yang tadi kita bacakan. Kenapa mereka begitu serius membangun ini? Karena memang di balik mereka itu ada satu kelompok yang disebut dengan tidak akan pernah senang kepada kita sampai kita mengikuti agama mereka. InsyaAllah kalau kita ketemu lagi, kita bahas agama barunya, namanya Abrahamic Religion. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, mudah-mudahan bisa menjadi penuntun bagi kita dan bisa menjadi pandangan untuk menjadi muslim yang sejati, dan insyaallah bisa membangkitkan semangat juang kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.